Sebelum kalian menyaksikan video ini, silakan tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan info menarik lainnya. Ingin bergabung bersama kami di 23455, Tias berikan kesempatan dan sepertinya sudah ada yang bergabung. Tias sapa dulu. Halo, selamat pagi. Oke, Pak Kadek Karyana? Selamat pagi. Oke, langsung Pak Kadek. Om Swastiastu, Rahajeng pagi, Pak. Halo? Halo. Begini, Des, siapa aja narasumbernya, Des? Ini Bapak Kapolres Buleleng. Sendiri ya? Iya. Selamat pagi ya, Pak Kapolres. Selamat pagi, Pak. Begini, Pak Kapolres. Iya. Seperti kita ketahui di media kan, di Karangasem itu kan sudah nomor 1 nasional katanya, Pak, untuk pandemi Ya, COVID-19-nya. Nah, salah satu dari penyebabnya itu adalah mulai maraknya tajen, Pak. Nah, gitu. Jadi saya menjadi takut juga gitu, karena yang mudah-mudahan saja di Buleleng nggak ada tajen. Ya, sebenarnya kalau menurut saya sih surat edaran Pak Gubernur nggak perlu dia tajen dilarang itu, nggak perlu dikasih tahu dilarang. Tajen itu kan judi kan sudah nggak boleh gitu, jadi nggak perlu dilarang. Nah, seandainya gitu loh masyarakat menemukan ada tajen di Buleleng, seperti apa Pak gitu loh? Apakah Pak Kapolres punya semacam nomor hotline yang langsung bisa masyarakat laporkan gitu? Karena mungkin ada beberapa faktor masyarakat enggan melapor karena tidak bisa langsung. Kalau misalnya menemukan seperti itu, bisakah Bapak memberikan nomor spesial yang bisa ke Bapak? Karena Bapak tadi membutuhkan informasi yang akurat kan ya. Jadi misalnya karena tajen itu jelas-jelas physical distancing-nya udah nggak, walaupun dia pakai masker semua itu kan mepet semua Pak, namanya tajen gitu kan semua mepet gitu. Nah, takutnya saya euforia seperti di Karangasem itu menjalar juga ke daerah kita Pak, di Buleleng itu. Jadi seperti apa kalau masyarakat menemukan itu, bisa kan langsung melapor yang langsung ke Bapak gitu, karena mungkin saja laporan ke bawah itu sulit nyampainya sehingga susah untuk ditindaklanjuti gitu Pak. Jadi kekhawatiran kami seperti itu. Melihat fenomena di Karangasem yang nomor 1 nasional loh Pak. Dengan katanya salah satu anunya itu tajen gitu, dibuka tanda kutip gitu. Mudah-mudahan di Buleleng nggak ada ya Pak ya, tajennya gitu yang tentunya kalau kita lihat tajen itu parkirannya kita lihat ratusan motor, berarti di dalam bisa lebih dari ratusan gitu lah. Mudah-mudahan tidak terjadi gitu. Jadi mungkin isu-isu aja Pak dari Buleleng. Kalau misalnya ada seperti apa gitu. Mungkin Mika Mantan Pak, terima kasih. Terima kasih masukannya Pak. Yuk, terima kasih Pak. Baik, terima kasih Pak Kadek Karyana yang sudah bergabung bersama kami. Di belakang Pak Kadek Karyana masih Tias berikan kesempatan. Baik, sepertinya sudah ada yang bergabung. Tias apa dulu? Halo, selamat pagi. Oke, Pak Riba di Delot Pekan ya. Mungkin volume radionya seperti biasa bisa diturunkan terlebih dahulu agar suaranya bisa terdengar jelas di studio kami. Halo? Oke, Pak Riba, langsung Pak. Selamat pagi Bapak Komandan. Selamat pagi juga Pak. Om Swastiastu. Om Swastiastu, Rahajeng. Pak Komandan sih curiga. Dia ngomong begini mana Pak dia. Oke, iya. Langsung Pak Riba, pertanyaannya. Ya, abangnya mau bawa kan. Pak dia ini orang pacar saya Pak. Ingetan Iya. Iya. Begitu dia tadi dengan yang digaji sudah kelas. Pak keduanya Pak ya, yang sudah di waktu ogo-ogo, kemudian yang aben itu sebetulnya benar juga ya, karena keduanya itu dulunya saya buat kajian ini Pak, waktu saya kuliah. Yang abennya ini Pak kan tahun 7 Pak saya, mending aben ada kayaknya tidak anak ini juga bermasalah kan. Mau gue sih, kan abennya itu juga Pak, ogo-ogo itu baru saya kajiannya kan baru tahun 84 Pak, waktu doktorat. Adik-adik kelasnya Pak Bangga juga Pak Fitret Pak. Yang ini ada sejak berarti kemungkinan Pak orang aben kan nggak salah Pak. Nggak salah Pak, iya Pak. Asal Pak. Mungkin ininya yang namanya apa protokol itu. Iya. Ya. Nanti anak mana nutusin Pak dibayar ke aben.
mendekat tapi berjarak Pak. Ayah neganya ke Bapak, kemudian dikawal oleh Bapak dari jadi Pak gitu selang-selang ya. Mungkin itu yang benar Pak. Tidak dilarang dan itu protokolnya harus kita sama-sama jalan. Ya. Ada lagi Pak Riba? Terima kasih banyak Nggih, terima kasih Pak Riba. Boleh nih yang pasti kiran. Sukses Pak Riba. Nggih. Baik, terima kasih untuk Pak Riba di Delot Peken yang sudah bergabung bersama kami. Masih Tias berikan kesempatan untuk penelpon berikutnya di 23455. Halo, selamat pagi. Pagi. Dengan Bapak siapa di mana? Halo. Halo. Ya, Maafi Pegayaman. Bapak siapa? Maafi. Oke, Pak Maafi di Pegayaman langsung Pak. Maafi di Selamat pagi Pak Kapolres. Selamat pagi Pak Maafi, semangat. Mudah-mudahan salam sehat selalu. Merdeka. Sebelumnya saya menyampaikan saran dan harapan Pak Nggih. Pertama saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada aparat kepolisian baik dari Polri, Polda dan juga Kapolres yang selama pandemi 19 itu yang saya dengar, saya lihat dan saya juga merasakan dan menerima bantuan dari lokal kepolisian, baik itu secara yang seperti kemarin dari Pak Polda, Kapolri, Pak Polda dan Pak Kapolres, dan juga ada yang lainnya dari jajaran Bapak itu dari Intel itu kan, itu yang betul-betul memperhatikan masyarakat yang kena dampak daripada corona COVID-19. Iya. Nah, kemudian yang kedua Pak, jadi sehubungan dengan informasi artinya tentang kejadian-kejadian mungkin itu yang tidak nyampe artinya ke media Bapak. Jadi saya harapkan Pak, agar artinya Bapak itu artinya dengan orang masing-masing desa yang mau menyampaikan dan berani melaporkan kejadian-kejadian. Siapa tahu nanti kan artinya jajaran Bapak, anak buah Bapak yang ada di pedesaan, namanya Pak Dimas, mungkin beliaunya tidak menemui dan tidak mendengar atau tidak mengetahui. Dan ada kan kejadian-kejadian itu kan tidak nyampe ke Bapak kan gitu Pak. Nah, oleh karena itu saya harapkan artinya Bapak itu supaya punya artinya orang yang bisa dipercaya dan mau berani bertanggung jawab memberikan informasi yang akurat Pak. Dan terus terang aja Pak, saya kurang lebih 45 tahun Pak membantu artinya aparat penegak hukum, khususnya di kepolisian, tidak hanya di Buleleng Pak. Mungkin artinya waktu Bapak masih tugas di Tabanan, anak buah Bapak banyak yang kenal saya Pak. Banyak yang bantu, cuma saya tidak kenal Bapak Kapolresnya siapa, gitu cukup saya di Kanisnya aja. Nah iya Kanis, terima kasih. Nah di sisi lain artinya bukannya hanya di Tabanan Pak, sampai ke kota saya pernah bantu Pak. Jadi saya sangat-sangat mengharapkan artinya keamanan dan ketertiban Pak, khususnya di Buleleng. Oleh karena itu apa yang tadi disampaikan oleh pembawa acara mengenai kejadian-kejadian itu, saya sendiri juga mendengar Pak yang artinya kejadian-kejadian yang di lapangan. Oleh karena itu mungkin artinya tidak sampai ke meja data. Oleh karena itu yang terakhir juga harapan saya tidak akan putus Pak. Kalau namanya kerja artinya membantu aparat kepolisian itu Pak, ya sudah pasti ada risikonya Pak. Oke, baik. Ada lagi? Pak Maafi? Ya. Ada lagi? Ya, itu harapan saya Pak. Pak sayang, saya sendiri belum kenal langsung oleh Pak. Bapak itu sudah 9 bulan. Ya tugas di Buleleng Pak. Dari dulu Kapolres itu selalu kenal gitu Pak. Setiapnya harapan Pak, semoga Bapak itu berkenan kenalan dengan kami gitu Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih juga Pak. Pasti Pak kalau ada kesempatan Pak. Oke, baik, terima kasih untuk Pak Maafi di Pegayaman yang sudah bergabung bersama kami. Tinggal satu penelpon, Tias berikan kesempatan di 23455. Tias apa? Halo, selamat pagi. Ya, selamat pagi. Oke, Gongdeng di Ngurah Rai ya, langsung. Selamat pagi Pak Kapolres. Selamat pagi Pak Raja. Ya, kami salut Pak, karena di Buleleng sudah aman seperti ini. Kami salut kepada Bapak. Nah, di sini kami menggarisbawahi aja Pak ya. Masalah di Sudadi, kami juga interaktif di sini Pak. Bapak tidak salah, itu bukan pengabenan yang pelanggaran yang dituntut. Makanya sebenarnya Bapak langsung aja ke hakim itu, supaya hakim yang memberhentikan. Karena Bapak sudah mempunyai alat bukti yang cukup dan besok-besok supaya tidak kelihatan lemah polisi, kami harapkan Bapak itu betul-betul lakukan segala sesuatu yang Bapak punya. Karena hukum itu sama di mata masyarakat Pak, tidak ada beda. Dan siapapun itu. Dan di sini kami berharap karena Bapak sudah melakukan tugas dengan baik di Singaraja, Buleleng aman, Buleleng ini
kami mengusulkan agar polisi ini ditambah gajinya, karena polisi Indonesia paling kecil gajinya. Tolong itu ditingkatkan agar keamanan dan nyaman kita bisa beraktivitas segalanya. Itu saja Pak Kapolres. Sukses untuk kalah. Santai. Baik, terima kasih untuk Gong Deddy Ngurah Rai yang sudah bergabung. Kita cukupkan untuk 4 penelpon saja yang bergabung di obrolan pagi. Mungkin Tias izinkan untuk Pak Kapolres langsung menanggapi dari 4 penelpon tadi. Cuman sayangnya kan saya mungkin tidak bisa rekam semuanya ya. Yang pertama itu berkaitan dengan tajen ya. Jadi saya tegaskan di sini bahwasannya memang tajen itu dilarang. Ya, kami juga terus melakukan pembubaran. Nanti kalau kami tegas laksanakan nanti penegakan hukum, nanti masyarakat protes lagi di era pandemi ini. Pak Jering aja sekarang di proses hukum banyak juga yang protes. Namun upaya kami kan tidak mesti harus penegakan hukum. Kami laksanakan pembubaran. Setiap ada kegiatan-kegiatan tajen, kami langsung bubarkan. Nah, cuman terkadang mereka kan umpet-umpetan. Karena memang mungkin yang masyarakat yang hobi tajen ini sudah gatal sekali tangannya melepas ayam. Jadi, setiap ada kesempatan sedikit, ini dia main. Namun, kami selalu menginstruksikan kepada masyarakat. Bukan kepada anggota jajaran saya, ya polsek-polsek sampai dengan Babin Kamtibmas. Yang pertama tentu edukasi juga sudah terus kita lakukan. Harusnya masyarakat sadar bahwa sabung ayam itu kan berkerumun, berkumpul. Physical distancing-nya tidak memenuhi syarat daripada protokol kesehatan. Sehingga kalau masyarakat sebenarnya sadar, pasti dia tidak akan melakukan itu. Namun yang memang masih belum sadar, ya terus akan kami sadarkan dengan laksanakan kami pembubaran. Kami bubarin terus nih kalau misalnya ada tajen. Ya kami mohon maaf lah kalau misalnya mungkin ada beberapa titik yang mungkin terlambat kami bubarkan. Nanti ke depan kalau memang ada masukan masyarakat seperti itu, kami akan lebih giat lagi untuk menjamin keselamatan masyarakat dengan melaksanakan pembubaran. Kalau memang membandel ya akan kita proses hukum berkaitan dengan tajen. Oke, ada nomor yang bisa dihubungi katanya Pak kalau misalnya. Kalau nomor yang kita bisa hubungi, saya kira kita sudah membuka layanan 110 ya. Itu berlaku untuk semua umum dan itu juga mudah. Daripada kita nanti nomor saya, nomor pejabat ini kan jadi rancu ya. Langsung aja ke 110. Nanti kan pasti diteruskan kepada operator kami yang 1x24 jam standby di Polres. Oke, sudah ada itu ya. Sudah. Oke. Nah, untuk Pak Riba ini menanggapi mengenai kasus di Sudaji dan juga penggerakan ogoh-ogoh itu katanya bukan yang salah bukan prosesinya, bukan ngabennya, tapi karena itulah saya kira sudah saya jelaskan tadi panjang lebar, Mbak ya. Dan juga azas kemanfaatannya juga sudah kita dapat dan itu juga sudah selesai. Ya, saya intinya terima kasih atas kerjasama dengan masyarakat. Masyarakat bisa memahami bagaimana dilema dan sehingga langkah yang dilakukan oleh kepolisian itu adalah langkah diskresi karena situasi pandemi. Kalau tidak situasi pandemi pasti akan kami berikan perlindungan, berikan pengaturan terhadap kegiatan-kegiatan masyarakat. Karena itu memang tupoksi kami. Cuman karena ini di situasi pandemi lah langkah itu yang harus kami ambil untuk menyadarkan masyarakat agar tidak mengikuti kegiatan itu. Oke, berikutnya untuk Pak Maafi di Pegayaman yang katanya mengharapkan ada orang-orang nih di masing-masing desa yang bisa membantu kepolisian untuk mendapatkan informasi terkait kejadian-kejadian yang ada. Saya kira itu sudah kita lakukan karena memang pada dasarnya Polri tidak bisa bekerja sendiri, ya kan? Polri harus menggandeng setiap elemen masyarakat. Disitulah makanya ada petugas dari Bimas, ya, kemudian dari intelijen, kemudian dari Babin Kamtibmas, karena memang mereka sehari-hari di desa, pasti mereka terus bergaul dengan masyarakat. Kalau itu tupoksinya dilaksanakan dengan baik, pasti informasi itu dapat diserap, saya kira. Nah ini kalau misalnya ada Babin Kamtibmas yang tidak efektif, dia tidak melakukan tugas dengan baik, ya itu tugas saya untuk nanti evaluasi, berarti dia tidak bermasyarakat, dia tidak berinteraksi dengan masyarakat sehingga ada informasi yang luput. Nah, seperti itu. Ya namanya juga kita mengelola organisasi yang besar kan pasti ada saja kelemahan-kelemahan sedikit dan itu akan terus saya evaluasi dan memang informasi dari masyarakat sangat penting karena memang kita kan mata kita kan hanya sebatas 1.150-an saja di Polres Buleleng ini. Dengan jumlah penduduk 800.000 kan pasti kita harus minta dukungan terus dari masyarakat. Oke, ada dukungan masyarakat ya. Nah, karena waktunya masih cukup banyak gitu ya, mungkin untuk pemirsa Radio Guntur yang ingin bergabung kembali Tias buka di line telepon 23455 untuk menyampaikan aspirasi, saran, masukan ataupun pertanyaan Anda seputar topik kita yaitu Kamtibmas di masa pandemi. Untuk tadi sudah ke cover semua ya? Belum, yang lagi satu sekarang. Nih sambil kita menunggu untuk jawab pertanyaan atau
pernyataan dari Gong Deddy Ngurah Rai katanya, kalau yang ini hampir mirip sama Pak Ridwan mengenai masalah yang di Sudaji itu bukan salah dari kepolisian katanya. Oke, sudah ada yang bergabung, Tia sapa dulu. Iya. Baik, halo selamat pagi. Selamat pagi, Om Swastiastu. Oke, Om Swastiastu, Dengan selamat Bapak pagi. siapa? Selamat pagi, Komandan. Selamat pagi juga Pak. Dari negara Badengkayu nih. Oke, Pak Negara. Jauh langsung. sekali Pak, luar wilayah hukum Iya. Buleleng ini. Bagaimana Pak kabarnya Pak? Baik-baik, lagi musim hujan di rumah nih. Saya dari Pos Santen saya Pak. Oh betul, tahu itu. Oke. Nggih, Hasan Karo. Ya. Halo. Ini salam merdeka. Salam Pak. Ya. Tekadku, pengabdianku. Nah ini Nggih. kami sebagai warga masyarakat ini salut dengan tugas-tugas yang dibuat oleh kepolisian dalam rangka mengamankan ya masyarakat di wilayah hukum Polres Buleleng. Tentu pada kesempatan yang baik ini ya di era COVID-19 ini Kak. kami menghimbau ya dan mengharapkan sekali pada bapak-bapak yang bertugas di kepolisian ya untuk mengawasi secara ketat. Iya. Ini terutama pada protokol kesehatan, baik itu di pasar, di sepanjang Oke. toko-toko, di sepanjang Mungkin- jalan protokol itu. Intinya Pak, Ya, inti pertanyaannya atau saran ya atau masukan? sebentar. Ini banyak sekali masih toko-toko belum menyiapkan tempat-tempat cuci tangan disinfektan itu, ya, sehingga kami mengharapkan agar dari pihak kepolisian juga mengawasi toko-toko, tempat-tempat belanja yang berkerumun itu untuk dari pihak pedagang itu menyiapkan tempat cuci tangan dan sabun-sabun itu yang Oke. utama. Yang kedua, ya demi keamanan dan kenyamanan masyarakat kita baik itu di perkotaan maupun di pedesaan, kami mengharapkan kepada kepolisian untuk selalu ya mengadakan patroli, ya patrolinya itu bukan hanya di jalan-jalan protokol saja, tapi masuk ke kampung-kampung, ke lingkungan-lingkungan, ke RT-RT. Oke. Nah, dengan masuknya patroli dari pihak kepolisian, ya masyarakat merasa nyaman. Oke. Ya, merasa nyaman. Artinya kalau ada oknum-oknum yang ingin melakukan sesuatu hal yang tidak kita inginkan, menjadi diurungkan karena mereka takut ada patroli itu. Oke. Ada lagi Pak? Ada lagi, ini kalau bisa ya seperti di Cina itu ada patroli bersepeda itu keliling santai itu ya, baik itu di dalam kota maupun di desa ya. Tapi karena bagaimanapun juga kalau kita lihat perkembangan ini polisi itu semakin bersahabat dengan masyarakat, Ya. semakin dekat ya. Ya, jadi polisi kita juga mengimbau kepada masyarakat, jadilah polisi bagi dirimu sendiri. Oke. Gitu. Oke. Ada lagi Jadi Pak? saya harapkan kepada Pak Komandan Siap. untuk Iya Pak. ya. Baik, terima kasih untuk Pak Negara yang sudah bergabung bersama. Naik sepeda itu Dan. Nggih, Terima Pak. kasih. Akan kami atensi. Ah. Baik Pak. Baik, terima kasih Pak Negara. Mungkin karena waktunya sudah mepet, bisa langsung ditanggapi Pak. Baik, saya kira saya terima kasih atas support dari Pak Negara bahwasannya memang Polres Buleleng di sini di samping kita melaksanakan edukasi, melaksanakan penyadaran, pendisiplinan kepada masyarakat bahwa sisi-sisi sosialnya kita juga sudah berulang-ulang kali menggerakkan daripada masyarakat untuk kita melaksanakan bakti sosial. Ya. Bahkan Polri bekerja sama dengan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, kita sudah 4 kali ya melaksanakan bakti sosial, mendistribusikan daripada bantuan sosial kepada masyarakat yang betul-betul terdampak karena akibat dari pandemi ini, di mana pekerjaannya akhirnya tidak ada lagi. Itu terus kita laksanakan. Kemudian juga pada saat Hari Bayangkara kita juga melaksanakan kegiatan bakti sosial. Sudah hampir 6 kali kita laksanakan. Dan ini juga di Hari Kemerdekaan kita saat ini di dropping sekarang cadangan beras Polri yang dari Bulog itu ada 10 ton ya. Nanti akan kita distribusikan kepada masyarakat. Jadi di situ bagaimana kontribusi Polri untuk membantu masyarakat, karena memang kami menyadari betul
saat ini situasi masyarakat sulit, sehingga juga kami mendorong donatur donasi ini untuk menyalurkan bantuannya kepada masyarakat, sehingga hal tersebut nanti tentu berdampak pada Kamtibmas, bisa menekan daripada kerawanan potensi gangguan yang terjadi dengan kita menyalurkan bantuan-bantuan tepat sasaran. Nah, ini yang paling penting, tepat sasaran. Kami juga terus bekerja sama dengan pemerintah, BLT yang ada yang dari program pemerintah itu kami kawal bagaimana bisa sampai kepada masyarakat tidak ada terjadi penyimpangan. Oke, nah baik, terima kasih untuk Pak Kapolres Buleleng. Mungkin ada closing statement sedikit yang ingin disampaikan kepada masyarakat sebelum Tias akhiri? Baik, pada kesempatan ini saya ingin mengajak kepada seluruh masyarakat Buleleng, ayo kita disiplin ya, mengikuti daripada protokol kesehatan. Sudahlah, berhentilah kita memboye. Bahasanya kalau di Buleleng ini untuk saat ini karena vaksin ini belum ditemukan dan pemerintah sedang terus berupaya, mari saya mengajak betul-betul pada masyarakat, ayo kita sadar dengan menggunakan helm dan masker ini. Dan polisi juga terus berupaya, tidak diam, kami terus berkontribusi untuk ada di tengah-tengah masyarakat, mendisiplinkan daripada masyarakat, termasuk juga membantu masyarakat. Pada saat sekarang ini kami akan menyalurkan bantuan lagi, weekly program ini kita laksanakan ya. Jadi weekly support program, setiap minggu kita melaksanakan bantuan sosial kepada masyarakat. Baru-baru ini kami warakauri pensiunan polisi yang sudah lama-lama sudah susah, kami beri bantuan 100 paket sembako, sangat-sangat mereka berterima kasih. Dan juga para nelayan kita juga bantu. Jadi inilah kontribusi daripada Polri, dan kalaupun memang Polri masih ada mungkin kelemahannya, ya kami selaku pemimpin di Polres Buleleng, saya selaku Kapolres, ya tentu juga saya sebagai manusia biasa, ya minta maaf kalau misalnya ada masih kekurangan dan kelemahan-kelemahan di organisasi kami. Namun kami berusaha untuk bekerja lebih baik lagi untuk masyarakat Kabupaten Buleleng. Oke, seperti pepatah mengatakan tiada gading yang tak retak gitu Pak ya, tapi dengan semua program yang sudah dilakukan oleh Polri bersama masyarakat tentunya itu bisa membantu mengamankan keadaan di sekitar kita gitu ya. Baik, terima kasih Tias sampaikan kepada Bapak Kapolres yang sudah bersedia hadir di Studio Gempol 38 pagi ini, dan terima kasih juga untuk pemirsa Radio Guntur yang sudah bergabung bersama kami di 23455 menyampaikan aspirasi, saran dan masukannya. Untuk Anda yang kelewatan obrolan pagi untuk edisi hari ini, jangan lupa Anda bisa langsung cek di YouTube-nya Radio Guntur. Dan demikian obrolan pagi untuk edisi hari ini, dan sampai jumpa di obrolan pagi berikutnya.